Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, berapa hari kita di sini? 3 hari 2 malam. Kira-kira seperti itu. Kecuali yang terlambat. Alhamdulillah, saya yakin selama 2 hari 3 malam kita di sini adalah sedikit banyak ilmu yang kita dapatkan. Sedikit apa banyak? Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Dari sekian ilmu yang kita dapatkan pada acara ini, mungkin ada sebagian yang pernah kita dengar sebelumnya, dan mungkin ada yang baru kita dengar sekarang. Ada yang sudah kita dengar sebelumnya, dan ada yang baru kita dengar sekarang. Kemudian kemungkinan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu, baik yang sudah kita dengar sebelumnya atau yang baru kita dengar saat ini, mungkin dari sekian itu ada yang sudah kita amalkan, dan ada juga yang mungkin belum kita amalkan. Ini kemungkinan berikutnya. Jadi ilmu yang kita dapatkan di sini kemungkinan ada yang sudah kita dengar sebelumnya, ada yang baru kita dengar di sini. Kemudian dari sekian ilmu yang tadi, kemungkinan berikutnya ada yang sudah kita amalkan, dan kemungkinan berikutnya ada yang belum kita amalkan. Kemungkinan yang ketiga, dari ilmu-ilmu yang sudah kita amalkan ini, ada kemungkinan kita mengamalkannya sudah sempurna, atau belum sempurna, atau mendekati sempurna. Jadi setelah kita berhari-hari, ada beberapa kemungkinan yang akan ada di hadapan kita. Contoh, sholat. Sholat yang selama ini kita kerjakan, ternyata kita baru sadar kemarin. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada orang sholat berapa tahun? 60 tahun. Satu pun gak diterima sholatnya sama Allah Azza wa Jalla. Ini kan membuat kita ketar-ketir nih. Jangan-jangan kita orang itu, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sedekah. Kemarin baru bicara masalah penyakit hati, riya. Mungkin, atau ada di artikel atau di makalah. Baru berbicara tentang riya. Ustadz, saya baru sadar ternyata selama ini sedekah saya ini belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kadang-kadang kemasukan riya. Atau mungkin setelah kita mendengarkan beberapa hal keterangan tentang akidah, oh Ustaz, ternyata akidah saya ini belum lurus benar, masih ada beberapa kekurangan. Ketika kita menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan kita baru menyadari ternyata ada hal-hal yang masih perlu kita perbaiki banyak dalam diri kita, maka kira-kira nasihat yang baik yang perlu kita dengarkan pada saat ini itu apa? Tadi saya buka-buka, baca-baca di keterangan para ulama, kitab-kitab para ulama. Ternyata saya temukan ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ahli ibadah, dan nasihat itu termaktub di dalam kitab Wafayatul A'yan. Dan nasihat tersebut saya anggap pas banget untuk disampaikan pada pertemuan terakhir ini. Saya akan bacakan redaksi Arabnya, saya terjemahkan, kemudian sedikit saya kasih penjabaran dari nasihat itu. Seorang ahli ibadah mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasira, yang artinya berjalanlah engkau menuju kepada Allah. Berjalanlah engkau menuju kepada Allah urjan, dalam keadaan engkau terpincang-pincang. Dalam keadaan kaki apa? Pincang. Au makasira, ataupun sekalipun kaki kamu itu patah. Berjalanlah engkau kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang,
tertatih-tatih, atau sekalipun kaki kamu itu sedang patah. Kenapa wahai ulama? Beliau mengatakan, fa inna intidhara as-sihhati batalah. Karena kalau kita kesehariannya cuma nunggu dan nunggu waktu sehat, maka sama saja kita menjadi pengangguran. Saya ulangi, nasihat yang sangat dalam, yang sangat berharga buat kita. Kata mereka, siru ilallahi urjan wa makasira. Berjalanlah, berjalanlah, berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kakimu sedang pincang atau patah sekalipun. Dan gak usah nunggu sehat. Kenapa? Fa inna intidhara as-sihha batalah. Kalau kita gak akan berjalan kecuali setelah nunggu sehat, itu sama saja kita nganggur. Apa Ustadz pelajaran dari kalimat ini? Pelajaran dari kalimat ini bahwa seseorang supaya mencapai taraf kesempurnaan seorang hamba kepada Allah, itu membutuhkan proses. Supaya kita bisa sampai kepada puncak kesempurnaan, gak bisa simsalabim langsung jadi sempurna. Orang itu gak mungkin sholatnya bisa tiba-tiba khusyuk kalau gak latihan khusyuk. Orang itu gak mungkin sedekahnya akan ikhlas kalau dia gak latihan ikhlas. Yang namanya latihan, ya pasti di sana sini banyak kekurangan. Jadi yang kami sampaikan di sini tentang kisah orang yang 60 tahun sholat ternyata gak diterima, itu bukan dalam rangka untuk menjatuhkan mental kita. Bukan dalam rangka untuk membuat kita jadi ngeper. Udah Ustaz udah 60 tahun sholat gak diterima, mendingan gak usah sholat. Bukan seperti itu. Akan tetapi nasihat-nasihat yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah untuk memotivasi kita bahwa kita ketika beramal banyak kekurangan, no problem. Yang penting kita punya tekad untuk terus memperbaiki amalan kita. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, imam ahli dunia, seorang ulama besar yang karismatik, ya, yang insya Allah ilmu dan amalnya selalu berbanding lurus. Seorang ulama yang sangat teguh berpegang dengan prinsip Islam, walaupun harus dipenjara, walaupun harus dicambuki, walaupun sampai pingsan-pingsan. Imam ini pernah ditanya sama salah seorang muridnya, wahai imam, sampai kapan engkau akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan engkau akan terus ngajar? Sampai kapan engkau akan terus belajar wahai imam? Apa kata beliau? Saya akan berhenti, saya akan beristirahat dari itu semuanya inda awali qadamin adha'uhu fil jannah. Ketika kaki kananku telah berhasil aku letakkan di dalam surga, itulah baru kita akan berhenti. Maka tidak ada istilah berhenti di dalam berusaha memperbaiki amalan. Walaupun di sana sini banyak kekurangan. Contoh yang paling gampang, anak kecil, ya. Anak bayi supaya dia bisa berjalan butuh latihan atau tidak? Butuh latihan. Ketika latihan jatuh nggak? Jatuh berapa kali? Antum dulu ketika latihan jalan berapa kali jatuhnya? Gak terhitung Ustadz, gak ingat. Yeah. Jatuh, berdarah, kadang-kadang yang berdarah lututnya, kadang yang berdarah tangannya, kadang yang berdarah jidatnya, dagunya, macam-macam. Ya tertatih-tatih, berusaha untuk berdiri, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Akan tetapi pernah gak dengar kita cerita ada bayi jatuh terus putus asa? Pernah gak? Gak pernah. Apalagi kita dengar ada bayi, kasus masuk koran, bayi gantung diri karena putus asa, gak bisa ada. Gak ada ceritanya. Jadi jangan sampai kita kalah sama bayi. Ya. Bayi aja walaupun jatuh berkali-kali, dia gak pernah putus asa. Kita jangan putus asa. Banyak kekurangan yang kita miliki. Kita masih banyak maksiat, termasuk yang ngomong. Siapa bilang yang ngomong ini gak ada maksiat? Banyak.
Makanya ada sebagian ulama mengatakan, andaikan maksiat itu memiliki bau, kalian gak akan mau dekat-dekat sama saya. Ulama nih yang ngomong. Ya. Jadi kita ini banyak kekurangannya. Akan tetapi jangan kita putus asa, terus kita perbaiki diri. Ya. Segala sesuatu membutuhkan proses supaya bisa mencapai kesempurnaan. Dan satu orang dengan orang yang lain prosesnya beda-beda. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya sebentar, ada yang prosesnya sebentar banget, ada yang prosesnya lama banget. Ada seorang ulama, subhanallah, ini sering saya sampaikan ucapan beliau, kata beliau, saya lupa namanya, jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanah. Kata ulama itu, saya berusaha keras jatuh bangun melatih tubuh saya untuk bisa sholat malam selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Ini kelasnya apa ini? Ulama. Kalau kelasnya anak sama antum? Gak tahu nih berapa tahun nih. Nah. Dia bilang kayak gitu, saya jatuh bangun, berusaha memaksa diri supaya bisa bangun malam selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, kata beliau, wataladzadtu biha 20 sanah. Setelah 20 tahun itu saya kerja keras, baru kemudian 20 tahun berikutnya saya bisa menikmati yang namanya sholat malam. Berapa tahun? 20 tahun kemudian. Itulah proses. Makanya jamaah sekalian kami hormati, mari kita terus berusaha. Kita terus berusaha untuk meningkatkan amalan kita, walaupun kita yakin bahwa amalan kita ini enggak pantas untuk modal beli surga. Ini kita harus yakin. Kira-kira pantas nggak amalan kita ini buat beli surga? Pantas nggak? Kenapa nggak pantas? Karena surga itu mahal banget. Surga itu mahal banget, sedangkan amalan kita banyak kekurangannya, gak mungkin. Coba sekarang, pernah gak di antara kita yang sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Sekali aja, seumur umur, pernah gak? Coba yang pernah angkat tangan, coba minta tolong angkat tangan. Saya gak mau nyontohin. Coba angkat tangan. Yang pernah sholat sekali aja, dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk. Pernah? Baru Allahu Akbar, kelontang. Apa ibu-ibu ini biasanya? Kelontang, aduh. Lupa tadi ada ikan asin di atas meja belum ditutup. Ternyata ngeong. Udah rusak itu, udah salah. Baru takbiratul ihram belum salam. Bawah juga sama. Ya, baru Allahu Akbar. HP bunyi. Wah, ini SMS dari mana nih? Itu sholat kita. Sholat yang kayak gitu mau buat beli surga. La ilaha illallah, gak mungkin. Loh, terus kita masuk surga dengan apa Ustaz? Kita masuk surga dengan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah mengajak para sahabatnya untuk berfikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalih. Wahai para sahabatku, tidak akan ada satu pun di antara kalian yang masuk ke surga lantaran amalan yang dia kerjakan. Kalian tuh gak akan masuk surga dengan amalan kalian. Para sahabat kan bingung. Ini sekali ber Abu Bakar, sekali ber Umar, sekali ber Uthman, sekali ber Ali, sekali ber Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Nabi SAW katakan kalian tuh gak akan masuk surga dengan amalan kalian. Akhirnya para sahabat penasaran. Wala anta ya Rasulullah. Lah kalau engkau gimana wahai Rasul? Apakah engkau juga masuk surga bukan karena amalanmu? Maka Nabi SAW mengatakan, wala ana. Aku pun juga masuk surga bukan karena amalanku. La ilaha illallah. Rasul SAW yang kalau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya karena bacaan suratannya Alif Lam Mim. Surat apa tuh? Al-Baqarah. Berapa juz setengah?
2 juz setengah. Orang yang sholat di samping beliau atau di belakang beliau, dia pikir, nah ya habis Al-Baqarah selesai nih, udah nih. Ternyata disambung sama Nabi surat Ali Imran. Yang di sampingnya nih kayaknya selesai nih Ali Imran. Ternyata ditambah lagi sama beliau surat An-Nisa. 1 rakaat. Ada yang pernah? Banyak di antara kita sholatnya triokul. Apa triokul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi SAW sekali sholat bacaannya seperti itu. Nabi katakan, wahai para sahabatku, aku masuk surga itu bukan karena amalanku. Terus apa wahai Rasul? Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadl. Aku masuk surga itu karena rahmat dan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah yang menceritakan hadis itu, beliau mengatakan wa wada'a yadahu ala ra'sihi. Nabi mengucapkan itu sambil meletakkan tangannya di atas kepala beliau. Ustaz, terus kalau kayak gitu, kita masuk surga bukan karena amalan, tapi karena apa? Rahmat dan belas kasihan dari Allah. Ngapain kita beramal? Ngapain kita beramal? Kenapa kita nggak tunggu aja belas kasihan sama Allah? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Di antara jamaah sekalian ada yang punya perusahaan? Ada yang punya perusahaan? Ya udah nggak usah perusahaan lah. Jadi petinggi. Jadi petinggi di perusahaan, nggak punya perusahaan. Ada? Ada. Ya. Orang punya perusahaan, katakanlah dia punya 100 karyawan atau 200 karyawan. Di akhir tahun biasanya akan ada apa? Akan ada bonus. Akan ada penghargaan. Penghargaan itu akan diberikan kepada siapa? Kepada karyawan yang masuknya rajin, pulangnya belakangan, dengan penuh dedikasi, atau kemungkinan yang kedua karyawan yang males-malesan, berangkatnya kesiangan, pulangnya duluan, suka ngambil duit perusahaan. Mana yang mau dikasih? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan berbelas kasihan kepada hamba-hambanya yang serius di dalam beramal. Bukan kepada hamba-hambanya yang males-malesan. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri, serius dalam beramal, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Allah untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama Ustadz Zaid Susanto hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Saya sebelumnya berterima kasih sekali dalam hal ini. Pertama kepada akhuna al-Ustadz Abdullah Zain dan juga panitia yang ada dan juga semua hadirin ya, dikarenakan telah memberikan banyak faedah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Sekarang saya mau tanya ini sebelum mulai. Ustaz Abdullah sering tanya, saya juga sering tanya, gimana ini hadiahnya, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kalau Mufdo ini kita lanjutkan 5 hari ke depan gimana Pak? Setuju atau tidak? Aduh, berat sekali Abu Toko ini berat untuk melanjutkan 5 hari ke depan, bagaimana? Setuju? Benar ini? Masya Allah, gimana ini? Kalau saya kok berat rasanya. Apalagi kalau ditambah 10 hari ke depan, semakin berat kan? Alhamdulillah di dalam Mufdo ini kita sudah mendapatkan beberapa kajian, manfaat, faedah, terutama yang saya rasakan adalah sangat banyak kajian atau faedah yang kita ambil dari ustadz kita.
Ustaz Abdullah Zain. Dan itulah makna daripada istimroriyah dalam masalah amal. Seorang itu untuk berlaku terus menerus baik, itu berat atau tidak, Pak? Berat. Kalau kita lanjutkan ini terus ditambah 10 hari semakin berat, tambah 20 hari semakin berat. Tantangannya itu luar biasa beratnya. Maka tantangan kita setelah keluar dari persaudaraan kita ini adalah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan menghadapi lingkungan kita semula, di mana mungkin orangnya sangat apa? Heterogen. Saya ingin tanya sekarang, mohon maaf ini hanya pertanyaan saja, Pak. Bagaimana nikmat ndak hidup beberapa hari tanpa musik misalnya? Nikmat ya? Biasanya kita naik sepeda motor, naik bis, naik kereta, dikit-dikit ada musik. Sekarang, Masya Allah, sepi begitu. Baru pagi tadi mulai kedengaran lagi gitu. Subhanallah, enak begitu. Ya, Taib. Ini beratnya untuk istiqomah. Kita akan kembali ke tempat kita, ke kampung halaman kita, ke lingkungan kita semula, yang kita hadapi pekerjaan kita dengan orang yang bermacam-macam, dengan orang yang beraneka ragam, dengan sekian banyak media informasi mengelilingi kita dan yang lain-lain. Ini berat. Maka istiqomah itu berat. Maka dikisahkan Al-Imam Ibnul Jauzi menceritakan ada seorang rohib. Rohib itu apa, Pak? Ahli ibadah. Dia sudah beribadah kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Singkat cerita, akhir dari ibadah dia, waliyadzubillah, karena tergoda oleh syaitan dengan perantaraan seorang wanita cantik, maka dia terjerumus ke dalam perzinaan. Setelah dia terjerumus ke dalam perzinaan, maka dia dibisiki oleh syaitan, ayo tobat. Akhirnya dia bertobat. Tapi setelah itu syaitan datang lagi, kamu tidak cukup sekedar tobat, ini wanitanya sekarang hamil. Untuk menghilangkan jejak supaya kamu itu rohib terkenal. Nanti kalau sampai ketahuan kamu menghamili anak orang, gimana? Akhirnya gimana caranya kalau begitu? Bunuh. Setelah dibunuh, maka dikuburkan, dan kemudian sang syaitan iblis pun membisikkan kepada saudara laki-laki sang wanita tersebut bahwasanya rohiblah sang membunuh, dan kemudian sang rohib diancam hukuman mati. Dan saat hukuman mati di depan mata, datanglah iblis ke depannya dan menawarkan bantuan. Dia mengatakan, sayalah yang menjerumuskan Anda ke dalam masalah ini, dan hanya saya yang bisa menolong Anda untuk lepas dari permasalahan ini. Kalau Anda ingin selamat, kata syaitan, sujudlah kepadaku. Maka sang rohib pun sujud. Tatkala sang rohib sudah sujud kepada sang iblis, maka iblis pun melarikan diri. Qala inni bari'um minka inni akhafullah. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kekufuran yang kamu lakukan. Saya takut kepada Allah, kata iblis. Lihat, istiqomah sulit. Siapa di antara kita yang sudah beribadah 60 tahun seperti ibadahnya rohib ini? Hari-hari isinya ibadah. Ada kisah lagi disebutkan. Seorang muadzin, hari-hari isinya adzan. Ada di antara kita yang muadzin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Belum. Saya kok hampir yakin belum ini. Kenapa? Karena ternyata 3 hari nggak adzan di sini. Ini berarti bukan muadzin mungkin sebagian. Muadzin kita ini naik ke loteng ketika akan adzan, dia lihat seorang wanita cantik di bawah menara. Ternyata seorang Nasroniyah, orang yang beragama apa? Kristen. Cantik. Hatinya terpikat. Akhirnya dia turun dan melamar sang wanita cantik tersebut. Sang wanita cantik mengatakan, saya mau Anda nikahi asalkan Anda keluar dari agama Islam masuk ke dalam agama Kristen. Maka sang muadzin mengatakan, siap,
saya akan keluar dari agama Islam demi untuk menikahi engkau. Cantiknya luar biasa. Akhirnya pun dia murtad. Kemudian nikah dengan sang wanita cantik. Dia jadi orang yang Kristen. Dan keluar dari rumah sang wanita. Dia jatuh dan meninggal dunia. Siapa yang bisa menjamin masalah hidayah? Kisah terakhir yang pernah saya dapatkan dari, kalau tidak salah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan ini ma'ruf dalam buku-buku akidah. Ustaz Abdullah insyaallah tahu. Beliau menceritakan kepada saya tentang seorang katib, seorang penulis yang tulisannya luar biasa bagusnya, luar biasa. Sampai-sampai para ulama saat itu mengomentari tulisan dia dengan kata-kata mereka, innahu qad ishtaral jannata bi kitabihi. Gitu Ustaz. Sesungguhnya alim fulan tadi telah berhasil membeli surga dengan buku karangannya. Berarti bukunya hebat sekali ya. Tapi bagaimana akhir kesudahan beliau? Dia sering duduk bermajelis dengan orang-orang mulhidin, orang-orang yang melakukan penyimpangan, mengadakan diskusi, munaqashah, debat dan yang lainnya. Akhirnya syubhat pun nempel dan bercokol di dalam hatinya. Maka akhirnya dia pun murtad dan meninggalkan agama Islam dan mati ala riddatihi. Mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan akhir ini saya akan menyampaikan satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, alimni syai'an la as'alu anhu ba'daka ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, tolong wasiati aku, ajarkan aku satu perkara yang aku tidak lagi perlu bertanya kepada orang lain setelah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah, tsumastaqim." Katakanlah katakanlah wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan aku akan berlaku. Katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten di dalam ibadah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya al-istiqamah huwa atau hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa dinul qawim min ghairi ta'rijin yamnatan wala yasratan wa dzalika yashmalu fi'lat ta'ati kulliha wa tarkal manhiyati kulliha. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam tanpa menceng kemana? Kanan, dan tanpa menceng ke kiri. Dan itu mencakup semua jenis ketaatan dan meninggalkan semua jenis kemaksiatan. Maka orang yang ingin istiqomah harus punya istilahnya, yakni jadwal amalan paling tidak, meskipun dalam angan-angan. Apa yang harus saya lakukan? Kewajiban apa yang harus saya lakukan? Perkara-perkara sunnah apa yang harus saya kerjakan? Perkara haram apa yang harus saya tinggalkan dan mana yang belum untuk segera saya tinggalkan? Dan perkara makruh yang mana yang sudah saya tinggalkan dan yang belum? Untuk semakin kita berlaku istiqomah. Ustadz, apa sih keuntungannya istiqomah? Di antara keuntungan istiqomah adalah husnul khatimah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza aradallahu bi abdihi khairan ista'malahu, ya, bahwasanya Allah apabila menghendaki kebaikan pada seorang hamba akan mempekerjakan dia, yaitu dengan cara memberi petunjuknya untuk senantiasa beramal soleh sebelum meninggalnya. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini adalah terus nanti setelah di sini kita semakin istiqomah di luar. Yang tadinya mungkin masih jarang sholat jamaah di masjid, maka kita nanti akan tingkatkan. Yang tadinya mungkin ya
belum berjilbab misalnya untuk ibu-ibu, maka nanti mulai pakai jilbab. Alhamdulillah selama di sini sudah pakai jilbab semuanya, alhamdulillah. Mungkin juga ada yang pengen latihan untuk memperpanjang jenggot misalnya, bukan ibu-ibunya ya. Maka ketika keluar dari sini mulai sedikit demi sedikit latihan yang sunnah-sunnah dikerjakan. Thayyib. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, Anda akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan menjadi kekasih Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang mengatakan aku telah beriman kepada Allah kemudian berlaku istiqamah akan turun kepada mereka malaikat sembari mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Jangan kalian takut terhadap apa yang kalian tinggal di dunia dan jangan sedih untuk menghadapi kehidupan akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah kekasih engkau, kata para malaikat. Kami adalah penolong-penolongmu di dunia dan akhirat. Ini orang-orang istiqomah. Akan tetapi untuk mencapai istiqomah tentunya bukan sesuatu yang gampang. Di antara fadilah keutamaan istiqomah, maka sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yakni yang perkataannya sekitar ini yang akan saya ungkapkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ala hasbi istiqamatil abdi ala siratil mustaqimi fid dunya fakana dhalika lil abdi atau fakanat istiqamatuhu ala sirati fil akhirah. Sebagaimana sejauh mana seorang hamba berlaku istiqamah, berlaku lurus di dunia di atas agama Islam, maka sedemikian pula dia akan istiqamah di atas sirat di akhirat kelak. Sebagaimana kita istiqamah di atas sirat al-mustaqim agama Islam, maka demikian pula kita akan istiqamah di atas sirat yang membentang di atas api neraka. Maka kemudian Ibnul Qayyim di akhir dari perkataan beliau mengatakan, maka ada sebagian orang yang dia itu berlaku lambat di dalam beramal di dalam Islam. Males-malesan. Nek ken salat niku kesat, kesot, kelelat, kelelet. Kalau disuruh salat pelan-pelan. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau dipanggil untuk sholat malas-malesan. Kalau sudah sholat yura'unan nas, minta dan cari pandangan manusia. Yang dipikir bukan Allah, yang diingat bukan Allah. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sifatnya orang-orang munafik. Maka orang yang berlaku klelat-klelet, lemot ketika di dunia, maka dia akan lemot ketika di atas as-sirat. Kita akan dapatkan orang-orang, kata Ibnul Qayyim, berjalan seperti sinar. Dan akan kita dapatkan orang yang berjalan seperti orang yang mengendarai kendaraan yang cepat. Kita dapatkan orang yang berjalan seperti pelari yang sangat cepat. Ada orang yang berjalan biasa, ada orang yang merangkak, ada orang yang ngesot. Tahu ngesot, Pak? Ngesot itu merangkak tapi pantatnya nempel di lantai. Lu Ustaz kan bisa ngangkat pantat? Enggak bisa. Di sana itu bukan bisa dan tidak bisa ngangkat pantat. Kalau memang dulu dia di dunia ngesot, maka di sana akan ngesot. Ustaz ini pelari cepat di dunia. Percuma pelari cepat, karena saking cepatnya lari kalau sholat nggak bisa berhenti. Waktunya mengerjakan kewajiban nggak bisa berhenti, nggak bisa, percuma.
Sebagaimana dulu kemalasan dia, kemaksiatan dia memberati dia di dunia, maka besok di akhirat akan memberati tubuhnya. Kemudian di antara mereka ada yang merangkak dan kukunya atau cahayanya cuma di depan jempol kukunya. Mak kerlip jalan, kerlip lagi berhenti. Belum lagi ada menjanik yang akan mengait dari sisi kanan kiri as-sirat. Dan kata Ibnu Qayyim, menjanik itu adalah syubhat dan syahwat. Semakin seorang terjerumus ke dalam syubhat, semakin seorang terjerumus ke dalam syahwat, hawa nafsu, maka semakin banyak manjanik yang akan mencabik-cabik tubuhnya. Maka kita dapatkan, kata Ibnu Qayyim, di antara mereka ada yang tersungkur ke dalam neraka. Di antara mereka ada yang selamat sampai ujung, tapi tubuhnya sudah bocal bacel. Apa itu bocal bacel? Dedel duel. Apa itu dedel duel? Tercabik-cabik. Inilah fadilah istiqomah. Tapi istiqomah itu ada cara untuk mendapatkan. Yang pertama doa. Doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda atau sering memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kapan itu? Ketika sujud. Dan juga jangan lupa dalam surat Al-Fatihah ada doa yang sangat-sangat bagus. Itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, selain berdoa, thalabul ilmi, terus ngaji. Terus ngaji. Gak bisa datangi majelis taklim, datangkan guru privat untuk belajar. Ada kesempatan untuk ngaji, ngaji. Gak bisa datang, ada televisi, ngaji lewat televisi, lewat radio, lewat buku, dengarkan rekaman dan yang lain-lain. Sehingga dengan ngaji ini nahnu nastati'u an nufarriqa bainal haqqi wal batili. Sehingga dengan ilmu ini kita akan bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bukan prinsipnya lamun kentelun enakon, lamun enakon talun. Nek kentel niku mesti enak, nek enak gendang di emplok. Prinsipnya kalau enak semua masuk mulut. Jangan. Sebagian Anda adalah pengusaha. Sebagian Anda adalah karyawan, maka pelajari ilmu tentang pengusaha, pelajari ilmu tentang karyawan. Jangan sampai kita ini menjadi at-tujaru fujar, pedagang yang fajir, yang banyak dosanya, karena nggak tahu ilmunya. Demikian, ini pentingnya ilmu. Seperti juga saya singgung kemarin, bismillahirrahmanirrahim, bisa, alhamdulillahirrabbilalamin, tahu. Tapi begitu mulai masuk at-tahiyatulillah, apa artinya? Ya karena terbiasa dengan triokul, kata Ustaz Abdullah. Maka kita harus terus perbaiki. Ndak aib sekarang kita ndak bisa, itu tidak aib. Yang aib adalah kita terus menerus di dalam ketidakbisaan dan tanpa usaha. Itu aib. Kemudian yang ketiga adalah qiraatu siratis salaf. Membaca sejarah orang-orang terdahulu supaya kita semangat. Supaya kita ini sudah mendengar itu loh, itu ada rombongan yang sudah masuk surga. Kita baca kisahnya Abu Bakar, ini calon penduduk surga. Kita baca kisahnya Umar bin Khattab, kita baca kisahnya siapa? Utsman bin Affan, kita baca kisahnya Ali bin Abi Thalib dan Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Sehingga dalam benak kita, saya ingin ikut rombongan mereka. Saya ingin meniru cara hidup mereka. Kalaupun dikatakan bahwasanya kita tidak mungkin 100% untuk apa? Meniru mereka, tapi kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu. Nek enggak bisa lempeng pas. Apa itu? Yang di tengah-tengah nilainya berapa itu? 100 atau 10 itu? 10. Kalau enggak bisa nilai 10, maka
usahakan dapat 9. Kalau nggak bisa dapat 9, usahakan dapat 8. Yang penting jangan di arena putih dan hitam, sebagai yang dipanah oleh Ustadz Abdullah Zain kemarin. Ya Ustadz ya, semakin kita dekati nilai 10. Nggak bisa mungkin persis kita sama dengan Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan hartanya. Berapa kemarin miliar Ustadz? 56 M. Mungkin kita nggak bisa, tapi barangkali kita bisa 50.000. Itu yang kita laksanakan. Nggak apa-apa. Yang penting saddidu maqaribu. 1 doa, 2 menuntut ilmu, yang ketiga apa tadi? Membaca sejarah orang-orang terdahulu yang salihin, yang saleh, yang sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Yang keempat, pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Coba nikmatnya sekarang ini, baru 3 hari merasakan berteman dengan orang yang baik, nggak pernah ganggu, sandal nggak pernah hilang, masya Allah itu. Apalagi jepit, orang sing gelem, ya, subhanallah. HP yang geledak nggak hilang, apa-apa tergeletak nggak hilang, subhanallah. Makan antri. Di luar sana, kalau sudah urusan dunia, apa yang terjadi? Rebutan. Dapat sepiring, pengen nambah 2 piring. Dapat 2 piring, pengen nambah 3 piring. Itulah Ibnu Adam kalau di luar. Manusia itu kalau dapat 2 gunung emas, dia pasti ingin yang ketiga. Laukana libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisan. Kalau seandainya seorang anak Adam, keturunan Adam dapat 2 gunung emas, dia pasti ingin yang ketiga. Maka cari teman yang baik, lingkungan yang baik, supaya dia untung di dunia. Untungnya apa? Di dunia akan mengajak kepada kebaikan itu. Kata pepatah mengatakan as-sahibu sahibu wal jalisu janis. Teman itu nyeret, dan teman duduk itu akan serupa. Teman itu nyeret, teman duduk itu akan apa? Serupa. Siapa teman Anda? Itu dunia, harus kita lihat. Sebagaimana Rasulullah SAW mempermisalkan permisalan teman yang baik dan permisalan teman yang buruk. Yang baik bagaimana? Seperti penjual minyak wangi. Kadang kalau kita penjual minyak wangi Pak, kalau kita nggak beli kita bisa apa? Kalau penjual minyak wangi itu biasanya ngasih. Coba sini, nah dikasih. Kalau nggak ngasih kita beli. Kalau nggak ngasih kita nggak beli, masuk tokonya saja sudah apa? Wangi. Masya Allah. Di Madinah begitu Pak. Kalau Bapak nggak punya uang, ini rahasia tapi ya. Kalau Bapak nggak punya uang, pingin baunya wangi, masuk toko minyak wangi Pak. Tunjuk aja minyak wangi yang mahal-mahal. Kalau ini berapa harganya? Oh ini 100 rial katanya. 100 rial 1 cc-nya. Ah masa sih mahal sekali? Baunya kayak apa sih? Dikasih nanti. Nih set. Ah kurang cocok. Ada yang lebih mahal dari ini enggak gitu kan? Itu Pak minyak wangi yang segitu-gitu 3 hari enggak hilang itu Pak. Subhanallah. Itu wangi tapi gratis. Itulah keuntungan berteman dengan siapa? Penjual minyak wangi. Sebaliknya berteman dengan siapa? Pandai besi. Kita tidak bicara masalah status pekerjaannya, tapi efek pekerjaannya kepada temannya. Pernah duduk di dekat pandai besi bapak-bapak? Saya hampir yakin bapak-bapak nggak ngalami itu. Di desa saya masih ada pandai besi yang gini. Ketika saya kecil itu senang sekali duduk gini. Itu Pak nggak pernah pakai baju Pak. Jadi ada 2 lubang, 2 tabung begitu. Kemudian itu semacam untuk memompa apa? Api. Kemudian setelah besinya membara dipukuli. Itu nggak pernah pakai baju atasan, keringetan. Kemudian panas, dapat panasnya, dapat baunya, kadang kepercikan apanya? Apinya. Makanya saya agak hitam mungkinnya salah satunya sering sama pandai besi mungkin dulu ya. Taib. Ini di dunia. Di akhirat innamal mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Anda siapa pemain sepak bola yang paling Anda sukai?
Boleh suka ning nek bisa ya pemain bola sing muslim lah. Karena apa? Suka kepada seseorang itu khawatirnya akan mendorong kita jadi mirip dengan dia. Gaya-gaya jalannya, ya kan? Kemudian potongan rambutnya kita sesuaikan. Kalau sudah bawa bola, kita mungkin gayanya sudah kita bayangkan sudah ini gaya saya kayak siapa, Mike Tyson ini sudah, ya kan? Pemain sepak bola kok Mike Tyson, ya kan? Muslim beliau ya, Masya Allah. Nah, taib, hati-hati. Saya akan tutup majelis saya dengan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang dia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya pilih teman yang baik. Ya Rasulullah, dia datang sambil menangis. Ya Rasulullah, idza kunna fi baitina, kalau kami berada di rumah kami, wa nadhkuruka, dan kami ingat akan engkau wahai Rasulullah, maka kami bisa bergegas-gegas untuk datang ke majelismu dan memandang wajahmu dan bercakap-cakap dengan engkau, maka kemudian puaslah hati kami. Tapi ya Rasulullah, indama nadhkuru mauti wa mautak, tatkala aku ingat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, maka saya sedih. Li'annaka immutta, karena engkau kalau mati takun fil jannah fil illiyin ma'an nabiyyin. Idza mutta rufi'ta ma'an nabiyyin. Kalau engkau mati ya Rasulullah, engkau akan diangkat di golongan para anbiya. Wa idza mutu, kalau aku mati ya Rasulullah, saya tidak tahu bisa kembali memandang wajahmu atau tidak. Maka orang tadi pun menangis. Rasulullah SAW pun terdiam. Dan turunlah ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibangkitkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan merekalah sebaik-baik teman. Maka kembali kita dari tempat ini, kalau bisa kita semakin tingkatkan ketaatan kita kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Tidak banyak bekal yang diberikan oleh ustadz kita. Tidak banyak apa yang saya sampaikan, karena di luar masih menunggu taman-taman surga yang akan Anda datangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta' fiha." Apabila engkau lewat di sebuah taman-taman surga, mampir. Apa itu mampir? Singgahlah, yaitu tolabul ilmi. Kemudian saya tutup dengan satu hadis, yang hadis ini menggambarkan betapa pentingnya kita memilih teman yang baik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana saya katakan, innamal mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seorang manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka berkata Anas bin Malik, ma farihana atau ma fariha atau ma farihtu atau ma fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farahahum. Ma fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asadda min farahihim bihadzal hadits. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah merasakan kegembiraan yang melebihi kegembiraan mereka ketika mendengar hadis ini. Innamal mar'u ma'aman ahab.
Sesungguhnya seorang dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Maka Anas pun kemudian mengiklankan dirinya. Dan ini harus kita tiru. Apa kata Anas bin Malik? Fa ana uhibbu Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwasanya aku cinta pada Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakar, dan aku cinta pada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta pada Umar. Meskipun kami tidak bisa menyaingi amalan mereka. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan para sahabatnya. Kita jadikan mereka adalah contoh suri tauladan yang kita berangan-angan akan berkumpul bersama dengan mereka. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillah. Berikut dua nasihat berharga dari para ustadz kita, hafizahullah. Mudah-mudahan membekas dan pulang kita bisa praktekkan sehingga mufdo ini menjadi bermanfaat. Kemudian seperti yang telah tadi kemukakan di awal bahwa setelah nasihat ini akan ada acara berikutnya, yaitu insya Allah di sini kami akan menawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini sebuah investasi, karena di sini ada selagi kita ada bersama di sini, kita nggak tahu lagi setelah ini kita akan bersama-sama lagi atau tidak. Kita berpencar ke rumah masing-masing. Kami meminta izin untuk waktu kita bersama ini akan menawarkan investasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sebuah peluang. Kalau misalkan kita ambil, insya Allah bermanfaat sangat bagi dunia dan akhirat kita. Bagi panitia silakan diedarkan brosur investasinya. Untuk lebih jelasnya investasi seperti apa yang kami tawarkan di sini, maka kami persilakan pada Ustadz Abdullah untuk sedikit menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati sekalian. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah diajak oleh sesama ustadz untuk berkunjung ke rumah salah seorang jamaah pengajian. Perjalanan kurang lebih 2 jam pakai motor. Lumayan ketika sampai ke rumah jamaah itu lumayan pegel-pegel ya. Ketika sampai mendekati rumahnya, ternyata rumah yang ke situ itu dilewati atau hanya bisa dilewati oleh sebuah motor, gang sempit. Sampai di depan rumahnya ada sebuah becak reot ya. Kemudian setelah itu saya kira-kira menghitung ukuran rumahnya 3 kali 6 meter. Kira-kira ukuran rumahnya segitu. Di atas tanah sewaan pula. Persis di belakang rumah jamaah tersebut adalah kali. Jadi dia itu nyewa tanah milik desa. Setahun nyewa Rp3.000 kalau nggak salah. Karena itu tanah di samping kali. Dan kalau pas lagi banjir, rumahnya ini jadi tempat favorit nginep. Apa kira-kira? Kepiting, ya, ular, kodok dan yang semisalnya. Ketika kami masuk, subhanallah, rumahnya ya Allah sederhana sekali, hanya terbuat dari gedek, kemudian lantainya tanah. Kemudian saya ngelihat dikit-dikit di sana sini ada dingklik itu apa? Kursi yang terbuat dari kayu, kemudian ada dipan yang sudah mengelupas sana sini. Kemudian saya ngelihat ada piala lomba bidang studi milik anaknya mungkin. Begitu saya masuk langsung dia siap-siap untuk bikin minuman Nutrisari, kalau nggak salah saya itu Nutrisari. Terus dia cepat-cepat ke toko beli roti biskuit terus ditaruh di dalam piring. Subhanallah, saat itu saya bilang udah cukup nggak usah. Dia langsung begitu saya sampai langsung peluk, kemudian dengan penuh kehangatan dia bercerita. Ketika kami sedang ngobrol seperti itu,
tiba-tiba obrolan kami terputus, ada seorang anak pakai seragam SMP masuk. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia salaman sama bapaknya, salaman sama saya, sama teman sesama dai. Setelah itu obrolan kami berpindah. Dia bercerita tentang anaknya. Ustadz, anak saya ini alhamdulillah yang pertama dan yang kedua, laki-laki dua-duanya, sama-sama sekolah di SMP dan sama-sama berprestasi. Anak saya ini ranking 1 dan anak yang kedua ini ranking 2. Alhamdulillah. Sebenarnya Ustadz, saya itu pengen banget anak saya ini masuk ke pesantren. Akan tetapi Ustadz, nggak mungkin. Biaya dari mana? Saya ini cuma tukang beca. Kalau memasukkan anak ke pesantren, paling tidak uang pangkalnya sampai 5 juta, sampai 10 juta, bahkan lebih dari itu. Uang bulanannya 0,5 juta dan seterusnya, bahkan ada yang lebih dari itu. Bagaimana mungkin saya masukkan anak saya ke pesantren, Ustaz? Dan dia sudah berusaha untuk melobi ke sana kemari, akan tapi belum juga dapat. Ini kisah beberapa tahun yang lalu. Dan itu merupakan salah satu pemicu yang mendorong kami untuk tergerak membuat sebuah lembaga pendidikan yang terjangkau tapi tetap berkualitas. Atau yang biasa kami istilahkan yang murah tapi tidak murahan. Ya. Kemudian kami dengan beberapa teman membuatlah lembaga namanya Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Dan memang dari awal ya, kami bermaksud untuk menjadikan itu sebagai tempat mencari pahala, bukan mencari duit. Ya. Karena rata-rata yang kami terima adalah orang-orang yang kurang mampu. Ya. Dan subhanallah, ketika orang lain belajar ke sana kemari tanya, Ustadz ini uang pangkalnya berapa, uang pendaftarannya, mungkin di tempat lain sekian juta. Saya bilang uang pendaftarannya insya Allah 20.000. Langsung kaget, 20.000 Ustaz. Terus asramanya gratis, gak bayar. Silahkan mau pakai asrama dan alhamdulillah fasilitasnya lumayan. Ya tidur dengan dipan, ya biasa dipan 2 lantai, kemudian 1 kamar 4 orang, 2 orang, 3 orang, ya AC, angin segar. Karena kami nggak butuh, alhamdulillah. Yang sudah pernah ke Purbalingga, alhamdulillah udaranya apa? Sejuk dan bangunannya ya orang mengatakan ini bukan kelas pesantren. Orang mengatakan seperti itu. Makanya ini coba browsing ya, lihat tunasilmu.com, bangunannya ya insya Allah ya nggak jauh-jauh amat lah sama Rancamaya, tapi yang yang bagian mana gitu. Alhamdulillah kalau dari sisi itu enggak. Nah, dari sisi fasilitas kami berusaha. Akan tetapi dari sisi pembiayaan kami berusaha untuk saya tekan seminimal mungkin. SPP sebulan cuma 50.000. Uang makan 200.000. Itu pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu dapat beasiswa asalkan dia berprestasi. Masalah kualitas kami berusaha pertahankan saat itu sampai sekarang. Dari santri yang sekitar 60 orang kami buka program penggadaran dai. Jadi mencetak ustadz-ustadz, dan itu sengaja saya pilih untuk yang dewasa karena saya pengen dan kami pengen dapat pahala yang cepat. Kalau kita cetak ustadz kan ustadz ngajar di mana? Di kampungnya masing-masing. Satu ustadz ngajar 100 orang, saya ngeluarin 20 orang, berarti pahalanya berapa? 20 kali 100, itu satu angkatan, belum angkatan berikutnya. Saya pengen pahalanya cepat, kita buka kader ustadz-ustadz. Dan maaf, ya, banyak orang-orang yang semangat agama itu justru dari kalangan orang-orang yang kurang mampu. Nah, mereka pengen belajar agama, tapi mau belajar agama harus bayar tinggi dan seterusnya. Akhirnya kami pertahankan jumlah dengan segitu. Kemudian walaupun jumlahnya cuma segitu, kami berusaha untuk mengumpulkan tenaga pengajar sekitar 12 orang. Santrinya cuma 60, tapi ustadznya ada 12 orang. Dan alhamdulillah hampir setengahnya itu tamatan dari luar negeri. Dan saya bersyukur kepada Allah ditemukan dengan orang-orang seperti beliau dan yang semisalnya yang memang dari awal menjadikan pondok ini sebagai tempat untuk berjuang, bukan untuk mencari nafkah. Nafkahnya bagaimana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau nggak mau ya tetap harus mikir kan, ya. Terutama untuk santrinya, untuk pembangunannya dan seterusnya. Maka dari itulah kemudian kami membuka investasi akhirat. Saya pernah menyampaikan pengajian di Masjid Al-Azhar, judulnya Keran Kebaikan. Maksudnya masing-masing dari kita harus jadi keran kebaikan. Orang yang punya ilmu dengan ilmunya, orang yang punya harta dengan hartanya, orang yang punya keahlian dengan keahliannya, masing-masing bersinergi. Ya. Makanya
kami buka investasi ini kepada jamaah sekalian, dan di situ ada tiga alternatif ya untuk investasi. Yang pertama adalah apa tadi di situ ya? Di situ adalah wakaf tanah, dan untuk perluasan, alhamdulillah respon dari masyarakat di wilayah Purbalingga dan sekitarnya luar biasa. Jamaah pengajian terus bertambah. Saya mengisi pengajian rutin di Masjid Agung Purbalingga. Ketika awal perintisan sekitar 40-30 orang, sekarang alhamdulillah sudah sekitar 1.000-1.500 orang secara rutin. Mereka hadir terus. Kalau hujan ya turunlah jadi 1.000, jadi 900 orang. Itu semakin responnya semakin tinggi masyarakat. Kita punya radio juga, Radio Insani, dan inilah alternatif yang ketiga, Radio Insani. Itu kami berusaha untuk mengemas dakwah ini secara mudah dicerna. Makanya Insani itulah inspiratif, santun dan islami. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan dakwah ini dengan santun, islami, dan mudah untuk dicerna. Sehingga alhamdulillah rata-rata pendengarnya adalah orang-orang yang masih awam-awam. Jadi kita alhamdulillah radionya bisa sampai ke Banjarnegara, Wonosobo, kemudian Cilacap, kemudian Purwokerto, Banyumas, pendek kata sekitar itu, Barlingmas, Cakep. Itu saingannya Detabek ya. Barlingmas, Cakep, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, dan seterusnya ke Bumen. Itu alhamdulillah kita sampai ke sana. Dan ini juga kembali lagi kita tawaran kepada jamaah sekalian untuk ikut andil. Dan sekali lagi itu adalah bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan bisa jadi yang kita keluarkan itulah yang akan melancarkan rezeki kita. Dan saya tutup dengan kisah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul. Wahai Rasul, saya ini setiap hari nyari nafkah, sedangkan adik saya atau kakak ini setiap hari dia belajar. Saya yang nyari nafkah, dia yang belajar, wahai Rasul. Gimana wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Wahai fulan, bisa jadi kamu tuh dapat rezeki karena kamu biayai adik kamu belajar. Makanya itulah salah satu di antara sarana kita untuk melancarkan rezeki kita, dan tentunya kita mencari semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami serahkan kembali kepada saudara Abu Taqwa.